Kisah Karomah Wali Songo, Panglima Perang Tertinggi Para Wali, Sunan Kudus. Sahabat, dikisahkan, jika mereka para wali songo mampu mengeluarkan tawon raksasa hingga tikus. Karomah adalah keistimewaan di luar nalar. Para wali songo ini mampu memenangkan perang di tengah-tengah keterpurukan. Saat itu kerajaan Demak awalnya nyaris menelan kekalahan dari Majapahit. Bahkan pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Ngudung, konon sampai harus mundur terlebih dahulu karena terdesak oleh serangan bala tentara Majapahit. Di saat mundur itulah, pasukan Demak kembali menghimpun kekuatannya untuk menyerang Majapahit. Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri, konon sok mengajukan diri mengikuti pertempuran dengan Majapahit. Usai gugurnya Sunan Ngudung, akhirnya para wali berdiskusi pengganti panglimanya. Dari hasil diskusi itulah ditunjuk Sunan Kudus menjadi panglima perang. Dalam buku, Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, disebutkan Karomah Wali Songo ini terlihat saat perang tersebut. Saat itu, Sunan Kudus mengeluarkan peti pusaka di tengah pertempuran. Peti itu kemudian dibuka oleh Sunan Kudus. Dengan mengeluarkan suara menggelegar, peti itu terbuka dan alam pun menjadi gelap gulita, bagaikan tengah malam. Bala tentara Majapahit menjadi bingung tidak dapat melihat mana kawan ataupun lawan. Lalu Sunan Giri segera mengeluarkan tawon-tawon yang sangat besar, serta tak terkira banyaknya menyerbu melumpuhkan kekuatan bala tentara Majapahit. Tawon-tawon itu menyerang prajurit Majapahit sehingga mereka menjerit-jerit kesakitan. Konon sok, tawon-tawon tersebut asbab karomahnya Sunan Giri yang ikut membela Demak, dengan mengeluarkan karomahnya membawa tawon-tawon yang sangat besar dan tak terkira jumlahnya. Hingga membuat pasukan Majapahit menjerit-jerit kesakitan. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Sunan Kudus semakin kuat. Lalu ia meninggalkan Demak, kemudian pergi menuju Kudus. Namun kedatangannya di Kudus tidak jelas. Ketika ia menginjakkan kaki di Kudus, kota tersebut masih bernama Tajuk. Konon orang yang mula-mula mengembangkan Islam sebelum kedatangan Sunan Kudus adalah Kiai Telingsing. Awalnya Sunan Kudus hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil, itu pun merupakan bala tentaranya yang dibawa menuju Tajuk. Lambat laun jamaahnya pun semakin banyak sehingga ia mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan untuk penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Sodik alias Sunan Kudus adalah Menara Masjid Kudus yang masih berdiri hingga sekarang. Kota Tajuk pun mendapat nama baru yaitu Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Gaya penyebaran agama Islam Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan Tutwuri Handayani. Artinya Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat secara perlahan. Cara berdakwahnya pun mengikuti gaya Sunan Kalijaga yaitu menoleransi budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Dalam hal adat istiadat, Sunan Kudus tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran agama Islam secara keras. Ia juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada ruh, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Melalui caranya yang simpatik tersebut membuat para penganut agama lain mau mendengarkan ceramah Islam dari Sunan Kudus. Adapun asal-usul Kudus ketika Sunan Kudus pergi haji dan menuntut ilmu di sana, konon masyarakat Arab terjangkit wabah penyakit yang membahayakan, dan Sunan Kudus berhasil meredakan wabah tersebut, sehingga pejabat setempat ingin memberi hadiah kepadanya. Namun Sunan Kudus menolak hadiah tersebut dan hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Yerusalem. Untuk memperingati kota Ja'far Shadiq hidup dan tinggal, kemudian ia memberinya nama Kudus. Bahkan, menara yang terdapat di depan masjid pun dinamai sebagai Menara Kudus. Adapun kebiasaan menarik Sunan Kudus dalam berdakwah adalah selalu mengadakan acara beduk dandangan. Acara ini merupakan kegiatan menunggu bulan Ramadan. Ia menabuh beduk bertalu-talu untuk mengundang jemaah menuju masjid. Nah, itulah sahabat khazanah ilmu langit semua. Karomah Wali Songo dan cara dakwah Panglima para wali, Sunan Kudus. Semoga bermanfaat dan menambah jazbah kita, untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.